Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Zhu Tianji. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Wu Yue yang sedang menempa pedang. Wu Yue lalu memasukkan pedang itu ke dalam tungku pedang. Saat pedang itu dimasukkan, Wu Yue dan Salamander Api bekerja sama untuk menempa pedangnya. Pada saat pedang itu selesai dibuat, lalu keluar api pohenik dari dalam tungku, sehingga mengagetkan Wu Yue. Sementara itu di depan pintu, terlihat Lin Fei yang sedang mondar-mandir dan tak sabar menunggu pedangnya jadi. Pada saat Lin Fei akan membuka pintu, Wu Yue membuka pintu terlebih dahulu. Terlihat Wu Yue tersenyum dengan wajah yang lelah. Kemudian Lin Fei maju dan melihat pedangnya. Wu Yue lalu memerintahkan Lin Fei untuk memasukkan energinya ke dalam pedang itu. Saat Lin Fei memeriksa pedang itu dengan teliti, dia menjadi kaget karena pedang itu adalah pedang roh bawaan. Wu Yue yang ada di sampingnya juga terlihat senang karena berhasil menempa pedang roh bawaan. Wu Yue juga memberikan nama pedang itu dengan nama pedang pohenik, karena pada saat menempanya terdengar nyanyian pohenik. Setelah itu Lin Fei bertanya tentang teknik pilar naga api surgawi. Wu Yue lalu menjelaskan kalau teknik itu adalah teknik yang terkenal. Dan dia juga mempunyai salinannya. Akan tetapi dia tidak melihat ada yang spesial dari teknik itu. Mendengar penjelasan Wu Yue, Lin Fei lalu menjelaskan kalau dia keluar dari tungku menggunakan teknik ini. Lin Fei lalu memberitahu Wu Yue bagian-bagian terpenting yang ada pada buku teknik pilar naga api surgawi. Setelah mendengar penjelasan Lin Fei, Wu Yue langsung mencari buku itu dan langsung memeriksanya. Saat Wu Yue sedang memeriksa apa yang dikatakan Lin Fei kembali memberitahu Wu Yue tentang teknik itu. Setelah memeriksanya dengan teliti, Wu Yue pun menemukan titik kesalahan saat dia mempelajarinya dulu. Kemudian Wu Yue menyampaikan terima kasih kepada Lin Fei. Karena Wu Yue tidak mau berhutang budi, dia lalu menyuruh Lin Fei memilih salah satu senjatanya. Akan tetapi Lin Fei menginginkan pergi ke tambang besi hitam dan menggunakan esensi emas untuk berlatih. Dan Wu Yue juga menyetujui-nya. Wu Yue juga langsung membawa Lin Fei ke tambang besi hitam. Pada saat sampai di sana, Wu Yue langsung menyuruh Lin Fei untuk berlatih. Sementara dia akan melindunginya dari luar. Setelah itu Lin Fei langsung turun ke lembah dan menyerap esensi emas dengan teknik ciptaannya sendiri. Namun pada saat melakukan penyerapan, dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga dia menjadi panik dan tidak bisa bergerak. Lin Fei lalu mendiri ke arah Wu Yue untuk meminta bantuan. Akan tetapi Wu Yue malah fokus dengan bukunya dan membelakangi Lin Fei. Saat Wu Yue melirik ke belakang, dia melihat Lin Fei dalam keadaan buruk. Jadi dia langsung turun dan melindungi Lin Fei. Setelah Wu Yue membuat pelindung, Lin Fei bertanya kepada Wu Yue tentang kata-katanya yang akan melindungi Lin Fei.
Akan tetapi Wu Yue malah membuat alasan untuk menutupi kesalahannya. Pada saat yang sama teknik Lin Fei aktif dengan sendirinya dan kembali menyerap esensi emas dalam jumlah banyak. Sehingga membuat Lin Fei dan Wu Yue menjadi panik. Melihat situasi yang tidak terkendali, Lin Fei lalu menyuruh Wu Yue untuk menggunakan api bumi. Wu Yue lalu menggunakan api bumi untuk membakar esensi emas yang bocor. Sampai Lin Fei berteriak karena kesakitan. Di sisi lain terlihat Song Tianxing yang sedang berlatih teknik pedang. Namun saat dia berlatih, serangannya hampir mengenai ketua sekte puncak hukuman surgawi. Di sana Deng Yue juga takjub dengan teknik pedang Song Tianxing dan lalu menghampiri Song Tianxing. Song Tianxing lalu menjelaskan kalau bukan karena Lin Fei, dia tidak mungkin terpikirkan potensi dari teknik pedang. Kemudian Deng Yue memberitahu Song Tianxing jika ingin menjadi yang terbaik dalam konferensi warisan sejati itu masih belum cukup. Sebelum pergi, Deng Yue juga menjelaskan kalau keselamatannya lebih penting daripada peringkatnya. Setelah itu, Song Tianxing berteriak kalau belum mewarisi jubahnya, tidak akan terjadi apa-apa kepadanya. Sehingga membuat Deng Yue sedikit kesal. Sementara itu Lin Fei sudah dibawa ke puncak giok oleh Wu Yue. Terlihat kalau dia dalam keadaan pingsan. Setelah sebelumnya dia dibakar oleh api bumi karena lepas kendali saat melakukan penyerapan esensi emas. Wu Yue lalu menjelaskan kalau Lin Fei hampir menyerap semua esensi logamnya sampai dia mencapai ranah Yang Yuan tahap lanjut. Mendengar itu, Luo Shenxiao lalu memeriksa Lin Fei dan mengatakan kalau Lin Fei menderita luka dalam. Karena Lin Fei berkembang terlalu cepat, sehingga kesadarannya menjadi bermasalah. Mendengar kesadarannya bermasalah, Wu Yue berencana untuk pergi ke puncak kabut roh dan menanyakan hal itu kepada Yong He. Sementara itu di alam bawah sadarnya, Lin Fei sedang berada di paviliun Chengjian. Terlihat kalau Lin Fei sangat kebingungan. Saat itu lalu datang Lin Bahu yang memanggilnya. Lin Bahu lalu memberikan makanan kepada Lin Fei. Namun pada saat Lin Fei akan memakannya, roti itu berubah menjadi darah dan langsung dilemparkan oleh Lin Fei. Terlihat kalau Lin Fei masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Dia mondar-mandir sambil mengingat bayangan masa lalunya. Lalu scene berpindah pada saat Lin Fei melihat nisan Lin Bahu. Saat Lin Fei akan mengambilnya, dia diikat oleh Kaisar Absi kegelapan. Lin Fei lalu mengingat kalau Kaisar Absi kegelapan telah dibunuh oleh dia. Kemudian Kaisar Absi itu terbang dan mencengkrap leher Lin Fei. Pada saat itu juga Lin Fei menyadari semuanya dan melepaskan diri dari ikatan itu. Setelah itu Lin Fei membunuh Kaisar Absi yang ada di depannya. Kemudian muncul iblis hati dan merupakan bayangan dari Lin Fei. Lin Fei lalu bertarung dengan bayangannya itu. Terlihat kalau mereka berdua seimbang karena memiliki teknik yang sama. Melihat semuanya sia-sia, Lin Fei lalu memprovokasi bayangannya dengan mengatakan kalau dia hanyalah parasit yang menyedihkan. Lalu mereka kembali bertarung sampai bayangan itu terpojok. Bayangan itu lalu berubah menjadi Lin Bahu dan gurunya. Akan tetapi semuanya sudah tidak mempan lagi.
sampai Lin Pei berhasil menusuk bayangannya itu dengan pedangnya. Pada saat yang sama lalu muncul nafas Yuan yang menyinari bayangan Lin Fei, sampai dia kesakitan dan menghilang. Kemudian Lin Fei berkata kalau dia tidak sendirian lagi dan kau yang kalah. Setelah itu Lin Fei melihat bayangan samar-samar dari Luo Shenxiao. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Zhu Tianji episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.